Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Irma Desitasari dari kelas Ekonomi Syariah kelas F. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi Al-Syaitibi. Al-Syaitibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Al-Garanati Al-Syaitibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Ia berasal dari suku Arab Lahmi. Namun, Al-Syaitibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Syaitibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nars atau Granada yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Syaitibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkan di kemudian hari. Dalam meniti pengembangan intelektualnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ulum al-wasil atau metode dan ulum maqasid atau esensi dan hakikat. Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Syaitibi lebih berminat mempelajari bahasa Arab dan khususnya usul fikih. Keterkaitannya terhadap ilmu usul fikih karena menurutnya metodologi dan filsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wawasan modern teori Al-Syaitibi. Dari pemaparan konsep Maqasid al-Syariah di atas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syaitibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan, aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep Maqasid al-Syariah mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya mengapa seseorang berperilaku. Motivasi itu sendiri didefinisikan sebagai seluruh kondisi usaha keras yang timbul dari dalam manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan sebagainya. Bila dikaitkan dalam konsep Maqasid al-Syariah, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Saya Handayani, saya akan menerangkan tentang konsep Maqasid al-Syariah dari Al-Syaitibi. Jadi maqasid itu berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju pokok kehidupan. Dari pengertian tersebut, menurut Al-Syaitibi, tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Al-Syaitibi membagi konsep maqasid al-syariah itu menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat,
hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat berarti pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh, yaitu penunaian rukun Islam dan larangan mencuri. Selanjutnya hajiyat, yang berarti menghilangkan kesulitan dan pemeliharaan yang baik terhadap 5 pokok unsur kehidupan. Sebagai contoh, dibolehkannya akad mudorobah, muzaroah, dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Selanjutnya yang terakhir, tahsiniyat. Manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan 5 unsur pokok kehidupan. Sebagai contoh, berperilaku sopan dalam bertindak dan bertutur kata. Baik, selanjutnya pemikiran ekonomi dari Al-Syatibi. Yang pertama mengenai objek kepemilikan. Al-Syatibi mengakui hak milik individu tetapi menolak kepemilikan terhadap sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Ia membedakan 2 macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, sebagai contoh air sungai. Yang kedua, air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, yaitu air yang dibeli yang termasuk dalam sebidang tanah milik individu. Pemikiran ekonomi yang kedua adalah mengenai pajak. Dalam hal ini menurut Al-Syatibi, pemungutan pajak haruslah dilihat dari sudut pandang maslahah. Maslahah di sini berarti berkaitan dengan tegaknya kehidupan dan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Konsekuensinya, pembelanjaan publik memiliki ruang lingkup yang luas dan negara menggunakan dana publik untuk segala aktivitas yang bertujuan untuk memajukan maslahah. Oleh karena itu, menurut Al-Syatibi, pemerintah dapat memungut pajak-pajak baru terhadap rakyatnya demi atau untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama.